dari fungsinya sama dengan lambda del G gitu. Oke. Nah, tapi di sini ada fungsinya konstannya nggak cuma satu ya, tapi ada tiga. Satu, dua, tiga. Si ininya. Kalau Kak, sorry, nggak kedengaran suaranya. Cek, cek, cek. Jelas nggak? Tes, tes. Halo, halo. Halo, halo, halo. Tes, tes, tes. Oke, halo, halo, halo. Aku kedengeran? Baru kedengaran Kak. Oke, oke. Ya, kita lihat contoh ya. Jadi, kita pakai metode pengelagan ya. Jadi, si del F adalah lambda del G. Cuma di sini, konstannya nggak cuma satu nih. Ya kan? Padahal konstannya 1, 2, dan 3. Nah, ini dua variabel tapi konstannya 3. Caranya gini bukan, kalau ada enggak? Jadi satu tambah dengan yang kedua, Iya, tambah dengan yang ketiga. Gini ya caranya ya. harusnya kayak gitu seingat aku. Oke, ya udah. Berarti kita cari si del F-nya dulu ya. Oke. Maka di sini si del F-nya. Oke, cari hasil del. Del-nya berarti del F apa del F-nya? Sama dengan turunkan terhadap X berarti ya. Tambah do F do Y J. Kalau turunkan terhadap X jadi apa nih fungsinya? 2, kalau diturunin X 2. 2, min 8, plus 10, X. Dikit lagi. 2 min 8 Y ini ya. Oh iya. Kan X-nya diturunin ya, berarti ada Y-nya. Oh iya. Tambah 10X, oke. Hati-hati. Kalau do F do Y adalah? Plus 2, min 8X, plus 12Y. Oke, bagus. Bisa ini berarti ya. Ini del F-nya ya. Kenapa harus pakai Terus I sama J ya Kak? Aku nggak tahu kalau di kelas gimana tulisnya. Kalau di kelas pakai IJ nggak di kelas? Oh oke. Aku Sorry, aku tanya juga notasinya kan suka notasi beda notasinya. Di kelas pakai IJ gitu nggak? nggak pakai sih Kak. Atau yang diginiin di kelas? Yang gini bukan? Yang ini? Iya, yang dalam bentuk vektor. Oke, ya sama aja ya. Ntar kalau nggak ikut di kelas ya, karena nih tadi aku bilang ya, memang sama notasi aja ya. Berarti ini bisa juga ya, do F do Y. Oke, boleh. Sorry. Yang ya, ini bisa sama koma di kan tengahnya? Dia kayak ada baris 1 sama baris 2-nya. Jadi yang atas AF per AX1, AX, terus AF per AX per AY. Oke, apa? Oh, dalam bentuk matriks berarti di kelas ya? Matriks. Kayak gini berarti matriks ya? Iya. Ini bukan? Oh, oke. Ya, tadi masalah notasi. Oke, do F do Y itu ya. Aku jarang kayak gini, tapi nggak apa ya. Maka tadi benar do F do X adalah 2 minus 8Y tambah 10X itu ya. Iya. Yang bawah adalah atas bawah berarti ya? Bukan kiri kanan? Atas bawah atau kiri kanan? Atas bawah. Atas bawah ya, masalah notasinya. Jadi gitu ya. Aku itu ya. Satu lagi adalah berarti 2 minus 8X plus 12. Ya. Plus 12 ya. Oke, bagus ini ya. Terus kita cari si del G1 berarti ya. Berarti apa nih? Sama kayak dia, do G1, do X, do G1, do Y. Oke. Berarti ini adalah ini G1 ya. Ini G1, ini G2, ini G3 ya. Makanya adalah
min 2x 1 ini ya. Ya kan? Iya. Kalau del G2 apa? Del G2 adalah 1 1. Oke, bagus. Do G2 do Y dia adalah ya 1,1 itu ya. Terus del G3 adalah do G3 do X sama do G3 do Y. Ini adalah 1. Ya, oke, bagus nih ya. Maka kita buat ini ya. Substitusikan ya. Substitusikan ke metode pengali Lagrange ya. Berarti si del F ini adalah si fungsi ini. Adalah berarti 2 minus 8Y tambah 10X min 8X tambah 12Y. Nah, ini adalah berarti kalikan dengan lambda 1 dia. Minus 2X lambda 1 lambda 1. Oke. Atau kita tambahin semua dia. Tambah di del lambda 1 del G ya. Ini kalian lambda 1. Oke. Tambah dengan ini. Yang lambda 2 nih ya. Berarti lambda 2 ke 1. Lambda 2. Bahasa juga lambda 2 ya. Oke. Kemudian tambah dengan lambda 3. Yang bawah keluarin dengan lambda 3 berarti ya. Ini dia si hasil matriksnya. Berarti paham sejauh ini? Paham, Pak. Paham. Maka kita dapatkan di sini ya. Berarti 2 min 8Y tambah 10X adalah ini semua ya. Plus 10X adalah minus 2X lambda 1 tambah lambda 2 tambah lambda 3. Satu lagi adalah 2 min 8X plus 12Y adalah lambda 1. Oke, kalau nggak jawabannya kebalik deh biar dibaca ya. 2 plus 10X minus 8Y ini ya. Sama aja. Oke. Tambah 10X minus 8Y. Adalah ini. Tambah lambda 2 minus lambda 3. Oke, itu lumayan ya, karena dia bagaimana caranya ini? Di situ berarti ada 3 variabel kita nggak tahu ya. 1, oke. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 sama X1, X sama XY ini ya. 3 variabel berarti ini. 5 variabel, sorry. X, Y, lambda 1, lambda 2, lambda 3 dia. Sebentar. Ini kalau kita perhatikan ke sini, kalau kita lihat dari G2 dan 3 ya, G2 dan G3. Di sini berarti X tambah Y minus 3 sama dengan 0, X minus Y tambah 1 sama dengan 0. Ini kalau kita coba hitung, apa di ini? 2X tambah minus 2 adalah 0 ya. X-nya adalah 1. Kalau X1 berarti sini adalah, masukkan sini ya. 1 tambah Y min 3 adalah 0. Ini ke sini. Berarti Y-nya adalah 2. Soal ini kayaknya agak menjebak. Sebenarnya soal ini udah selesai sih ini. Sebenarnya kita cukup yang ini doang. Gitu loh. Apa? Langkah-langkah yang ini nggak perlu langkah-langkah yang ini. Yang sini tuh nggak perlu semuanya. Cuma ini doang. Tapi Kak, kita disuruh cari apa ya? Titik optimum. Minimum kan? Iya. Titik optimum, tapi kan dia dibatasi oleh fungsi ini ya. Iya kan? Iya. Artinya apa? Berarti
dia harus memenuhi persamaan ini, ya enggak? Coba kalau taruhkan sini ya, satu lagi, kan dia min x kuadrat plus min 1 sama 0 ya. Berarti kalau ambil x1, 2 min 1 kuadrat min 1 sama 0 ya. Ini adalah 0 ya hasilnya. Ya kan? Sebenarnya di sini, kalau di soal ini kan, sini ada ini ya, constraint-nya sendiri, dia cuma bisa punya satu angka doang gitu loh. Yang memenuhi persamaan ini, dia cuma satu doang, x1 sama y2 doang. Gitu loh. Jadi dari constraint-nya sendiri udah nggak bisa dioptimalin gitu kan, karena opsinya cuma doang opsinya. Opsi x1 y-nya 2 yang memenuhi itu loh. Nggak bisa x-nya yang lain gitu. Makanya kita nggak bisa nggak perlu cari optimum ya, karena udah satu doang solusi yang memenuhi gitu. Paham nggak? Kak boleh lihat ini catatanku nggak? Tapi aku nggak bisa ngerjain sih. Iya. Bentar. Aku paham apa yang ininya. Banyak catatan juga. Coba di-share aja. Itu kayak pakai rumus gitu, Kak. Iya, sebenarnya emang harusnya tuh seperti ini harusnya gitu loh. Cuma tadi masalahnya di kasus ini tuh dia cuma x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 yang memenuhi batasan gitu loh. Kalau kita pakai x dan yang lain, berarti kan nanti nggak sesuai sama batasan ini dong, gitu. Berarti ya nggak ada constraint-nya dong. Kecuali kalau dia bebas itu x-nya berapapun. Makanya soal itu kayaknya emang desainnya tuh agak beda. Dibikinnya tuh beda gitu. Dalam artian dia x dan y cuma satu doang yang memenuhi. Jadi optimumnya ya nggak perlu dicari karena cuma ada satu doang yang bisa. Kalau gini, saya normalnya ya kayak yang kamu catat gitu loh. Karena di sini x1 sama x2 yang catatan kamu ya. x1 sama x2 itu nilainya bisa banyak gitu nilainya. Nilainya bisa banyak gitu. Jadi ya kita pakai cara itu ya. x1-nya bisa sekian sampai sekian gitu ya. Ada rentangnya. Kalau dia cuma satu titik tek doang tuh. Jadi nggak bisa dioptimalin dia karena ada satu titik doang. Tapi ini nggak dimasukin ke x sama y-nya, nggak dimasukin ke substitusi ke fungsinya, Kak? Kalau substitusi fungsi, ya udah itu dan nilainya gitu. Ini ada si titiknya, titik di mana dia ini minimum misalnya ya. Ini min itu minimum artinya. Minimum. Ya minimum. Berarti x1 dan y2 adalah nilai minimum gitu dari fungsi ini. Itu ada si nilainya aja kalau mau masukin. Kalau di kas dimasukin nilainya. Dimasukin nggak? Kalau ini dimasukin ke fungsi objektifnya sih. Oh dimasukin, oke udah nggak apa. Berarti di sini kalau kita cari ini kan si x dan y ya. X dan itu si titik ya. Si titik di mana nilainya ada minimum tuh. Oke. Maka terakhir baru kita substitusi ya. Substitusi x sama 1 dan y sama 2 itu ya. Berarti sini F12 masukkan angkanya aja. Berarti adalah 2 kali 1 tambah 2 kali 2 kurang 8 kali 1 kali 2 tambah 5 kali 1 kuadrat tambah 6 kali 2 kuadrat tambah 5. Apa nih? 2 tambah 4 minus 16 tambah 5 tambah 6 kali 4 24 tambah 5. Berarti F12 hasilnya adalah berapa ini? 6 min 16 min 10 tambah 5 min 5 24 nih ya. Ini dia jawabannya. Jadi minimumnya adalah di 24 ketika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Begitu. Tapi fungsi jadi sebenarnya cara ini tuh nggak perlu. Nggak harus kurang dari 0 ya, Kak? Enggak, minimum tuh nilai terendah itu ya, nggak mesti ini untuk dia negatif. Okay. Berarti sih cara ini nggak perlu ya. Namanya cara ini perlu, cuma ini kebetulan soal ini tuh kayak cuma ada satu solusi doang yang memenuhi. Karena kan ini fungsi linear ya. Fungsi linear berarti dia cuma ada satu solusi yang bisa X dan Y yang lain dia nggak mungkin memenuhi persamaan ini.
dua ini. Oke. Ya. Sebenarnya sama sebenarnya di problem 2 kalau udah cek tadi di atas ya 2, 3, 4, 5 itu sama semua prinsipnya. Jadi dia sebenarnya cuma ngaruh yang ini aja constraint yang kedua sama ketiga. Dia bakal ngasih satu X1 sama satu Y doang gitu. Oke. Yang ini agaknya biar saya brainstorming gitu ya. Gimana caranya. Tapi ternyata simple banget itu caranya. Oke. Udah tanyakan? Belum ada sih, Kak. Belum. Oke. Nah, kalau belum kita coba ke yang ini ya. Selanjutnya itu yang 3 variabel ya. Kita nyari nilai optimasi ya. Yeah. Tapi ini nggak ada constraint. Oke, nggak ada batasan. Kalau kan ada constraint ya, dia harus memenuhi persamaan ini sekian. Kalau ini dia nggak ada batasan ya, berarti X, Y, dan Z-nya bisa berapapun ya. Caranya gimana? Cari si del-nya berarti ya, kayak tadi. Berarti apa nih del F-nya? Sama dengan? Del F terhadap X. Berarti del F-nya atas. Ya, kan X terhadap Y terhadap Z itu ya. Ya kan? Menurut. Kalau terhadap X ini adalah? 1 min 2X, min 2Y plus min 2Y, oke. 16Z, kemudian? 26X. Iya. Udah itu ya. Yang Y? Min 3 min 2X. Iya. Plus 10Z. Oke. Plus 14Y. Udah itu ya. Terakhir si Z? Min 2. Min 2. Plus 16X. Plus 10Y. Plus 16X. Plus 10Y. Plus 26Z. Plus 26Z ya. Oke. Terus kita apakan ini? Dicari kah lambdanya? Nggak, ini nggak ada lambda ya. Kalau lambda itu yang ada pengait lagang gitu ya. Oh. Itu yang ada batasan-batasan ini ya. Ada batasannya. Dia harus memenuhi ini. Kalau lambda oke, itu yang ada lambdanya. Iya, ada constraint-nya. Kalau dia nggak ada kan, X, Y, Z-nya bisa berapapun tuh ya, nggak ada constraint. Iya. Oke. Berarti jadi caranya langsung di pakai kita eliminasi kah? Iya, benar, eliminasi itu atau sebelumnya itu ya. Apa kita mesti gimana? Adalah ketika kita cari titik stasioner dulu ya. Stasioner atau adalah apa nih? Kita cari ketika del F-nya itu adalah 0. Oke? Stasioner. Ketika si nilai del-nya adalah 0 ya. Berarti tadi benar eliminasi itu ya. Maka coba kita rapikan sedikit ini ya samanya. 26X berarti ya. Minus 2Y tambah 16Z tambah 1 sama dengan 0 ya. Oke. Biar dibaca ya. Kemudian minus 2X tambah 14Y tambah 10Z minus 3 sama dengan 0. Terakhir 16X tambah 10Y tambah 26Z min 2 sama dengan 0 ya. Begitu. Kalau kayak ini gimana caranya berarti eliminasinya? Cari yang persamaan 1 sama 2 dulu nggak, Kak? Atau ya, ini bebas sebenarnya. Ya, itu bebas sebenarnya. Berarti kita 1, 2, 3 nih ya. 1, 2, 3. Kita coba hilangin itu ya, si X, Y, Z-nya. Kira-kira apa nih? Ini apa dulu dihilangin variabelnya? Yang 2 sama 3 hilangin X-nya dulu. Oke, bisa ya. Berarti di sini si 2-nya kita kali 8 nih 2-nya. Kali 8 dan nilai 3-nya kali 1 aja sama ya. Sama aja. Berarti adalah min 16X tambah berapa nih? 2 1, 1, 2 ya. Terus kalau aku usaha hitung juga tolong diperkoleksi itu ya. Minus 24 adalah 0. 16X tambah 10Y tambah 26Z minus 2 sama dengan 0. Kita apakah nih? Tambah itu ya, biar hilang X-nya. Jadi
Jadi apa nih? 122. Sekarang kali dong. 122Y tambah 106Z min 26 sama dengan 0 ya. Oke. Ini ke 4. Ya. Lanjut lagi kalau gitu. Apa lagi nih? Hilangin X-nya lagi nggak sih Kak, yang persamaan 1 sama 2? 1 sama 2 boleh ya. Nah ini mungkin agak gedean ya. Kita coba bagi berapa nih? Yang dia. Bagi 2 aja berarti ya. 61Y. Beneran ya? Tambah 53Z minus 13 sama dengan 0. Oke. Ini nggak tahu diangkanya, jadi kita bagus angkanya. Ini nggak boleh pakai kalkulator ini ya? Atau boleh? Kalkulator nggak masalah kalau kalkulator ini ya, kalau soal ini. Sama di sini. Jelas nggak suara aku? Jelas Kak. Ya. Ini deh. Dan ini ya. Berarti satunya biar dia. Si 2-nya kita kalikan dengan 13. Kalau aku kan jelas omongannya bisa dibilang aja ya. Oke. Kalau ada aku yang ngejelas tuh perkataannya bisa dikasih tahu aja gitu ya. Oke. Plus 16Z tambah 1 sama dengan 0 ya. Yang boleh kita kali 13 ya 2-nya. Berarti minus 26X berapa nih? 14 kali 13 berapa? Bentar. Aku kalkulator sih tadi. 182 ya, tak? Tambah dengan 130Z adalah 39. 90. Dan kita jumlahkan. Berapa ini? 180Y tambah dengan 146Z minus 38 sama dengan 0 ya. Maka ini kita bisa bagi 2 ini ya. Ini adalah 90Y minus 73Z minus 19 sama dengan 0 ya. Begitu. Angkanya sangat jelek nih angkanya ya. Iya. Kalkulator aja deh. Iya. Berarti kita cari di sini ini nggak ada KPK-nya nih. 9061 kayaknya dia nggak punya apa? KPK-nya nggak ada. Saya KPK-nya itu adalah perkalian keduanya aja gitu ya. Berarti di sini 5-nya kita kalikan dengan berapa nih? Misalkan kalikan dengan 61 gitu ya. Dan si 4-nya kita kalikan dengan berarti 90. Berarti ini kali 61, 90 kali 61, 5490 minus 73 kali 561 ya. 4453 minus 19 kali 61 1159. Ini ketemu si Pak Y-nya itu 1956 per 9223. Ya kan kita harus ini ya, kan kita diminta buat ditulis kan bukan caranya. Oh yes, iya sih, tapi nanti ya, di ujian boleh pakai kalkulator. Kalkulator, tapi kan kalkulator itu buat menghitung kan ya, bukan buat menyelesaikan persamaan atau gimana kalkulatornya? Sebenarnya kalau kalkulator saintifik tuh bisa langsung substitusi persamaan enggak ya? Iya bisa kalau saintifik. Tapi ya itu tadi boleh atau enggak? Bentar ya, pelan-pelan aja kalau itu. 4770 Z minus 13 kali 90 1170 dan 0 ya. Dan kita kurangi berarti ya, kurangi. Berapa ini? Minus, atau nggak cek juga sekalian ya jawabannya. 4453
9223 Z minus apa nih? Oh, nggak minus, tambahan ini. Sebelas sama dengan 0. Berarti Z-nya adalah 11 per 9223. Sama nggak hasilnya? Kalau Z-nya itu... Benar. Iya, ya, sama. Kita mending jawabannya dalam koma atau gimana? Dalam koma aja kali ya? Iya, boleh. Ya, agak pusing ya beratnya. 11 bagi 9223. Sorry. 9223 adalah 0,00119 ya. Isi Z-nya. Kita coba cari si Y-nya. Berarti apa nih? Substitusi. Bebas nih ya. Substitusi ke misalkan ke 5 ini ya. 5. Berarti apa? Atau enggak ke 4 deh. 4 lebih kecil. Berarti 61Y tambah 53 kali 0,00119 min 13 sama dengan 0 ya. Berarti Y-nya apa nih? 13 kurangi dengan 53 kali 0,00119 bagi dengan 61. Gitu ya. Nol koma 212 sama nggak hasilnya? Bentar. Iya. Sama, Kak. Jauh begini ya angkanya. Terakhir si X-nya berarti ya. Nah. Untuk persamaan 2 aja kali ya, lebih kecil. Ya, terus dulu dia. Dua ini adalah min 2X tambah 14Y tambah 10Z minus 3. Dan tadi kalkulator apa di kamu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk perperan? Perperan. Oke, boleh tadi kalau dalam bentuk perperan, berarti berapa sih si-nya? X-nya itu minus 175 per 18446. Enggak, Y-nya dulu ya, apa? Sorry. Kenapa, Pak? Yang ini Bapak Y-nya? Kalau Y-nya 1956 per 9223. 1956 per 9223. Tapi harusnya sama aja sih, Kak, mau Iya. Cuma takutnya nanti
bercantum berarti kita pakai aproksimasi gitu ya, ya kan? Takutnya ada off gitu takutnya. Oh, ternyata bagus angkanya si x apa? Bawahnya sama bawahnya. Oke. Berarti adalah minus 2x tambah dengan 14 kali 1956 per 2223 9223 ya. Tambah 10 kali 11 per 9223 minus 3 sama dengan 0. Itu kan x-nya berapa nih? X-nya adalah, berarti ini adalah minus 14 kali 1956 per 9223 tambah 10 kali 11 per 9223 minus 3. Semua kita bagi dengan 2. Itu apa hasil x-nya? Hasilnya itu minus 175 per 18,446. 175 per 18,446. Oh, 2 kalinya berarti ya. Oke, ya udah gitu ya. Dapat si x, y, dan si z-nya itu ya. Oke. Nah, terus apa angka selanjutnya? Kita nggak muat ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita bikin si matriks si Hessian-nya gitu. Gimana maksudnya? Maksudnya ini kita bikin sini ya. Aku tulis yang pentingnya dulu ya. Del F-nya adalah ini. 1 minus 2Y plus 16Z plus 26X gitu ya. Plus 26X min 3 min 2x tambah 10z plus 14y. Ini adalah min 2 tambah 16x tambah 10y tambah 26z. Oke. Dengan tadi nilai x, y, z-nya udah tulis ya. Per 18,446. Yang y-nya adalah 1956 per 9223. Si Z-nya adalah 11 per 9223. Kita bikin matriks Hessian-nya itu ya. Gimana buat matriks H-nya ya, matriks H-nya. Tahu cara bikin matriks H? Pakai yang turunan itu nggak sih, Kak? Ya. Jadi kita kan matriks dia kan turunan pertama gitu ya. Nah, matriks H itu ada turunan yang keduanya. Jadi gimana? Turunan kedua berarti ya. Ini adalah si fxx, ini adalah fxy, fxz. Ini adalah fyx, fyy, fyz. Ini adalah fzx, fz, y, fzz itu kan ya? Iya. Berarti apa nih hanya? Turunkan si fxx ya, berarti ini si x-nya diturunkan sekali terhadap x, turunkan lagi terhadap x gitu. Berarti apa hasilnya nih? Ini matriks di turunan pertamanya ya. Kalau turunkan lagi berarti gimana hasilnya? Terhadap x? 26. Iya bagus, 26. Kalau fxy? Berarti fxy itu gimana sih, Kak? Aku masih kurang paham kayak fxy, fyz. Fzx itu gimana? Oke, saya tanya itu ya. Fxx. Berarti turunan terhadap x, turunkan lagi terhadap x. Fxy. Turunkan terhadap x, terus saya turunkan lagi terhadap y. Jadi kan ini adalah si fx nih ya. Ini fy, ini fz ya kan ya? Berarti yang fx kan, itu 2. Min 2. Dikit lagi. Min 2 ya. Fxz 16. 16. Fyx min 2. Min 2. Fyy 14. 14. Oke. Fyz 10. 10. Fzx Fzx
FZ 16. Ini ya, Z turunkan terhadap X. 16. FZY? Bentar. 10. 10. Oke. FZZ? 26. Ya, bagus ya. Ideasi matriks ya. Oke. Semuanya. Oke. Nah, kita akan perhatikan sebenarnya di sini fxy sama fyx sama ya. Ini kan, ini sama ya. Kemudian fxz sama fzx sama ya. Ini sama. fyz sama fz itu sama. 10 nih ya. Jadi sebenarnya itu xy yx itu sama, xz zx sama, yz zt itu sama hasilnya. Oke. Itu ada simetrisnya. Ya. Begitu. Oke. Kemudian kita sudah dapatkan seperti ini, terus apa langkah selanjutnya? Langsung saja kita tentukan ya. Jadi ini pada del F sama dengan 0, oke. Jika hanya definite positif bilangnya ya. Definite bilangnya? Jika hanya dia definite positif, kalau aku tadi baca di. Jika hanya definite positif. Di mana nih? Di X bintang ya kalau di bukunya. Tidak, X bintang gitu ya. Ini matriks ya. Bintang. Jika dia adalah definite positif, artinya apa? Kita maka X bintang adalah di sini adalah titik minimum. Oke. Sedangkan di sini jika hanya definite negatif ya, maka si titik tadi ya, titik yang kita bahas itu adalah titik maksimum. Seperti itu. Cara tahu definite positif negatifnya gimana, Kak? Nah, itu kita bakal bahas ya. Positif negatif itu gimana caranya? Itu kita pakai namanya bentar ya. Aku baca dulu sebentar. Jadi itu terkait dengan eigenvalue, atau sebenarnya kita lebih ini ya. Ini terkait dengan apa ya? Bahasanya tuh lupa juga. Dan misalkan ini hanya itu ya. Hanya adalah ini. H sama dengan ini ya. Jadi ada suku-sukunya. Misalkan adalah H11 itu ya. H11, ini H12, H13. Ini H21, H22, H23. Ya, ini suku-suku, ini elemen-elemennya. Oke. Nilai-nilainya. Si H-nya. Oke. Nah, di sini jumlah H-nya itu tergantung sama variabel yang kita punya ya. Iya, H itu konstan aja itu. Jadi nilai yang ada di matriksnya. Jadi kan H1 do 6, H12 min 2 gitu ya. H13 16 gitu. Oke. Nah, jadi di sini ada kondisi nih. H definite positif jika di sini atau ketika si determinan dari yang kecil gitu, yang bagian si diagonal ini H1 adalah lebih dari 0, dan determinan yang kita ambil lebih gede yang segini H11 H12 ya, jadi matriks 2x2 ya sekarang. H21 H22 lebih dari 0. Matriks 2x2 Kak. Ya, karena ini caranya. Jadi kita bikin itu kecil. Jadi yang ini doang, kemudian yang ini, kemudian semuanya. Oh iya. Ya. Atau sebenarnya delta H dia lebih dari 0 ya. Oke.
Kemudian di sini sebenarnya semuanya sih, tapi ya udah ntar ya. Terus ya. Jadi dia kan yang kita jadi bagian si diagonal nih. H11, H12, H13, H21, H22, H23. Ini terkait matriks ya. H31, H32, H33. Dia lebih dari 0 ya. Jadi kita caranya. Pertemuan itu dia sebenarnya lebih dari 0 ya. Kemudian H definite negatif jika di sini definite negatif ketika sama kayak tadi ya, tapi nggak sama itu juga sih. Jadi si H11 ya yang kecil ini dia adalah kurang dari 0, oke. Kemudian determinan dari yang ini sama tadi ya, ambil segininya. Yang nulis 2 kali 2, H21, H22, 22, dia adalah lebih dari 0. Kemudian determinan dari yang semuanya ini, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, lebih dari 0. Kurang dari 0. Oke. Jadi itu selang-seling. Lebih dari itu ya. Oke. Kalau positif dia lebih dari semua. Oke. Apakah kita kelihatan dulu? Enggak. Oke, nah maka kembali ke soal ya. Oke, sekarang ke soal ya. Kembali ke soal. Berarti di sini gimana? Berarti determinan dari 26 ya? Ya kan? Ya kan? Berarti apa nih maksudnya? 26 berarti ya? Kalau masih 1 kali 1 ya, berarti dia 26 aja ya. Berapa nih hasilnya? Berarti dia adalah lebih dari 0 aja ya. Terus lebih dari 0. Oke? Seperti itu. Nah, kemudian determinan dari matriks yang 2 kali 2 sekarang ya, ambil yang segini kotaknya. Berarti dia adalah 26 min 2 min 2 14. Ini gimana cara nyari determinannya? Dikali terus dikurang sama yang min 2. Iya, benar. Kali siang ini terus kurang ini ya. Berarti 26 kali 14 minus min 2 ditambah 4. ya, benar tadi 36. Benar. Coba 368. Bukan. Ini kan minus min 2 kali min 2 ya. Oh, berarti dikurang ya. Ya 360 ya. Oke, hati-hati. 360 dia lebih dari 0 juga ya. Terakhir yang ini ya, matriks yang semuanya sekarang ya. Jadi determinan dari 26 min 2 16, min 2 14 10, 16 10 26. Berarti gimana cara hitung determinannya nih? Yang dicoret vertikal horizontalnya itu Kak. Oke, boleh ya. Jadi misalkan ini ya. Pakai baris berarti gini misalkan pertama ya. Iya. Berarti ini adalah 26 ambil 14 10 itu ya. 10 26 determinannya ini ya. Oke. Terus kita ambil yang tengah gitu ya, satu baris itu. Kita misalkan ini bebas saya ambilnya itu gimana? Misalkan kayak gini atau kayak gini atau kayak gini atau kayak gini, sebenarnya sama aja sebenarnya. Oke. Misalkan ambilnya kayak itu kayak gini ambilnya ya. Apa? Dapetin 26 ke kanan. Berarti ini adalah ke kayak ini ya. Begini. Iya. Nah, tapi di sini kalau di tengah ya, dia adalah minus 2 itu ya. Ini adalah plus min plus nih tuh. Oh iya. Oke. Plus min apa ada minnya ya. Kalau sini plus min plus min plus min plus min plus itu ya. Lambangnya. Berarti kalau ini apa nih? Kita ambil min 2, 10, 16, 26. Oke. Terakhir berarti ambil satu lagi ini ya. Untuk yang ini. Plus 16 kalikan dengan min 2, 14, 16, 10. Oke, bagus nih ya. Berarti bisa determinan matriks 3 kali 3. Berarti apa nih? 26 kalikan dengan dikurang 100. Ya, terus saja 26 kali 14 adalah 264 Kak.
364. Oh iya, benar 24 atau ini ya. Oke, benar. Tambah 2 kalikan dengan 2 kali 2, 6, 52, min 52 plus 160. Minus nggak sih, Kak? Oh, sorry. Oke. Ya, tambah dengan min 20 kurangi dengan min 224. Oke, kira-kira kuota mana nih? Coba. Ini hasilnya adalah 26 kali 264 berarti ya? 264, 6864. Oke, kemudian kurang dengan 52 tambah minus 424. Oke, terakhir. Tiga 3904. Berarti hasil apa nih? Dua lima tiga enam. 2536. Berarti dia apa nih? Lebih dari 0 ya. Artinya apa? Maka didapat ya hanya definite positif. Oke? Definite positif. Oke. Ya udah, maka ya X-nya kita ini minus 175 per 18.446. Ternyata ini nggak ada masukin fungsinya. Misalkan hasil dari hanya itu ada angkanya, maka kita masukkan terlebih dahulu nanti X, Y, Z-nya ya. Misalkan ada variabelnya. Oke? Kita masukkan ke sini nanti X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Oke? Ya. Kebetulan sini angka, dia hanya itu adalah dalam bentuk angka semua ya, berarti nggak ada eksplosif ke dalam ya. Oke? Per 9.223. Z-nya itu adalah 11 per 9.023. Apa berarti? Adalah? Titik minimum lokal. Ya, titik minimum lokal ya. Minimum lokal. Begitu caranya. Oke? Apakah ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Enggak. Oke, berarti di sini selesai ya materi yang ini. Boleh bahas soal ceritanya enggak, Kak? Oke, soal cerita ya. Boleh. Soal cerita sebenarnya dia lebih simpel ya secara matematisnya. Tapi buat membuat persamaannya yang bingung ya. Sebenarnya kalau secara matematis ya, kayaknya ini lebih mudah. Dan artian variabel itu nggak ribet kayak yang tadi. Tapi tadi yang membuat persamaannya yang bakal jadi bingung ini. Coba ya kita bahas yang nomor 2 ini, yang pagar dulu berarti. Itu yang mana? Nomor 2. Satu. Tadi. Satu. Itu yang mana? Serah sih. Sebenarnya bingung sih yang mana aja deh, Kak. Ya udah, coba pagar dulu berarti ya. Mana dia? Oke, benar. Oke. Anda sedang membangun 5 kandang yang identik saling berdampingan dengan luas totalnya adalah 1000 meter kuadrat. Jika pada gambar berikut. Tentukan dimensi X dan Y yang sebaiknya Anda gunakan untuk meminimalkan jumlah pagar. Jadi untuk pagar itu seperti ini ya. Seperti ini. Luasnya adalah 1000 meter kuadrat. Nah, kita gimana caranya biar jumlah pagarnya paling sedikit. Oke? Nah, sebenarnya itu kayak persamaan yang ada fungsi, ada constraint. Itu ada fungsi, ada constraint. Nah, kita cari sih ini yang minimalnya. Nah, jadi kita Oke, coba ini ya. Persamaan panjang pagar. Oke? Atau di sini adalah cuma pagar yang kita pakai ya. Berarti berapa nih? X, Y sama dengan berapa? Kita pakai pagarnya berapa nih dalam fungsi X dan Y? Kan segini adalah X ya, ya kan? 3, 4, 5. X-nya 5. Dikit lagi, bukan 5 ya? Coba teliti. X-nya bukan 5. 6 kan?
Tapi bukan 6. 1, 2, 3, 4, 5 bener ya. Tapi itu bawahnya dong. Oke. Berarti dia adalah 10 ya. Oke. Oh. Kan atas bawah nih ya pagarnya. Ya kan? Terus kalau Y-nya berapa Y-nya ini? 1, 2, 6. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6Y. Nah, jadi ini fungsi yang kita ingin cari tahu. Yang kita ingin apa? Ya fxy ingin diminimumkan. Oke, seperti itu. Jadi ini yang kita minimumkan ya. Nah, terus di sini apa constraint-nya? Constraint-nya apa? Constraint-nya. Jadi constraint adalah luas itu ya. Luas pagarnya sebesar 1000 meter kuadrat. Ya kan? Berarti luasnya adalah 1000 ya. Ya kan? Nah, luasnya apa nih luasnya? Kalau luas pagar ini berarti? Luas persegi panjang. Ya benar, persegi panjang. Kalau berarti apa luas totalnya nih? Gimana, Kak? Ya luas ini. Persegi panjang berarti berapa luas totalnya? Ditambahin aja kan? Ya gimana kalau tambahin itu berarti? 5.000. Bukan. Dalam variabel maksudnya. Jadi di sini kan ini kasusnya adalah X kali Y ini ya. Ya kan? Ini adalah siapa nih? X kali Y ya. Iya. Ini X kali Y juga. X kali Y. Artinya apa ini? Berarti totalnya adalah 5X kali Y. Iya, 5X ya. Totalnya adalah 1000 gitu loh. Jadi ini konstan kita. 5X ya hasilnya adalah 1000. Atau berarti ini X-nya adalah 200 gitu ya. Ini yang jadi constraint kita. Itu yang fungsi objektifnya 10x plus 6y ya? Iya benar, fungsi adalah yang ini. Constant kita adalah yang ini. Atau di sini kalau fungsi constant itu dia harus ini ya, harus 0 hasilnya ya. Nanti gini aja. Oke. Ya udah, ini dia fungsi ya. Berarti G-nya G X, Y adalah XY minus 200. Ini dia sama si constraint-nya. Oke. Lalu apa? Ya udah kita pakai namanya tadi ya. Metode gunakan metode pengalilagang ya. Gunakan metode pengalilagang. Berarti di sini tadi ya del F adalah sama dengan lambda del G. Satu variabel doang ya, satu konstan doang. Berarti del F apa nilainya ini? Apa hasil del F-nya? Coba di sini ya, kita dan terhadap X ya. 10. Kemudian terus 6. Bagus ya, 10 6. Ini adalah lambda del G ya. Berarti del G-nya apa nih? Berarti del G-nya adalah del G-nya. Ini G-nya kan fungsi G-nya. Fungsi G-nya itu X 1 Y. Enggak. Y dulu ya, baru Y itu kan si X-nya ya, berarti 1 kali Y ya. Oke, hati-hati. Terus berarti dogi doi-nya adalah X. X itu ya, hati-hati. Ini adalah ini ya fungsinya. Ini dia konstan kita 10 6, dia adalah lambda Y, lambda X itu ya. Oke, begitu. Maka dapatkannya 10 sama dengan lambda Y, 6 sama dengan lambda X ya. Ini 1, ini 2. Yang ketiga adalah dari constraint ya, yaitu XY min 200 hasilnya adalah 0 ya. Jadi ini 3 persamaan yang kita perlu selesaikan ya. Kita nggak tahu nilai X, nggak tahu nilai Y, kita nggak tahu lambdanya ya. Oke.
Gitu. Maka gimana? Caranya coba ini ya. Kita bagi 1 dengan 2 misalkan ya. Sebenarnya terserah nih gimana cara kita menyelesaikannya itu ya. Misalkan kalau dibagi, apa nih? 10 per 6 berarti ya. Adalah lambda Y per lambda X ya. Berarti 5 per 3 adalah Y per X. Ya. Berarti dapatkan Y-nya adalah 5 per 3X. Begitu. Ya kan? Selanjutnya apa? Ini dah substitusikan Y ke 3 misalkan ya. Berarti apa nih? X kali 5 per 3X minus 200 dengan 0. Berarti kalikan 3 ya. Itu adalah 5X kuadrat min 600 sama dengan 0. Terus Oke, ini bagi 5 sekarang. Ya. Sekarang disebut dengan 0. Berarti X-nya adalah plus minus. Oke, 120 meter ini ya hasilnya, meter. Nah, tapi di sini nilai dimensi X nggak mungkin negatif ya. Kan X panjang pagar ya. Oke. Nilai X tidak mungkin negatif ya. Kan kita, jangan lupa kita harus logis jawaban kita ya. Jadi panjang negatif nggak ada ya, panjang negatif. Tidak mungkin negatif. Berarti sini X adalah akar 120 ya. Atau kalau kita bikin sama dengan apa nih? Keluarin 2 akar 30 meter ini ya. Oke. Berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah 5 per 3 kali 2 kali 30. Adalah? Berarti Y-nya adalah 10 per 3 akar 30 meter. Ini jawabannya. X dan Y-nya. Kalau kita kalikan ya, hasilnya kan dia adalah hasilnya adalah 1000 nanti hasilnya. Oke. Lambdanya tuh buat apa sih, Kak? Lambdanya emang tekniknya itu. Teknik kan jadi tuh del F itu nggak sama dengan lambda, nggak sama del G, tapi ada pengali lambdanya. Nah, Bapak lambdanya kita nggak tahu gitu. Oke? Lambdanya nggak usah dicari, Kak. Lambda itu nggak penting aja sebenarnya sih untuk di perhitungannya. Saya sudah berarti kita nggak perlu nyari tahu. Yang ini adalah kita nyari nilai X dan Y-nya, kapan dia nilai maksimum. Bisa aja kita nyari lambda dulu, bisa gitu loh. Bisa nyari lambda dulu. Kita cari gimana yang paling efektif gitu untuk mendapatkan X dan Y-nya. Kadang-kadang kita perlu cari lambda dulu gitu misalkan ya. Mungkin gitu. Tapi kalau ini nggak perlu ya. Karena fokus kita tadi benar ya. Fokus kita adalah X dan Y-nya aja. Oke, lambda itu cuma tekniknya aja. Teknik buat perhitungannya. Tapi dia nggak diminta dicari. Oke? Sorry, panjangan ini. Apakah dapat dipahami? Bisa, Kak. Mau bahas soal cerita lagi deh, Kak, yang lebih susah. Boleh nggak? Boleh, yang mana? Menurut Kakak yang susah yang mana, Kak? Jujur aku kayak nggak terlalu paham gitu. Sebenarnya sih mungkin harus kayak apa ya, soal itu kayak baca pelan-pelan gitu. Terus coba kita pahami. Kalau nomor soal itu ada unik gitu. Kalau mungkin yang agak susah mungkin yang nomor 4 kali ya. Iya, boleh, Kak. Ini lebih ke kreativitas sih kalau soal cerita tuh. Dalam artian ya ini nggak ada caranya gitu ya. Harus kreativitas memahami soalnya. Atau nggak dari pengalaman juga gitu. Oke. Oh ya, sebentar ya, aku pengen izin sebentar. Sorry.
Oke, sorry. Lanjut lagi berarti ya. Tadi yang nomor 4 tadi ya, tiang. Oke. Suara aku jelas kan suara aku ya? Apa? Suara aku jelas kan ya suara aku? Jelas, Kak. Oke, sip. Jadi di sini kita soal tiang gitu ya. Iya, Kak. Masih jelas, Kak. Dua tiang terhubung oleh kawat yang juga terhubung ke tanah. Tiang pertama memiliki tinggi 20 meter dan tiang kedua memiliki tinggi 10 meter. Ada jarak 30 meter antara kedua tiang tersebut. Di mana seharusnya kawat dijepit ke tanah untuk meminimalkan panjang total kawat yang diperlukan. Jadi di mana nih, Pak? Kita harus taruh sini ya, kawatnya nih, sehingga dijepit minimum panjangnya. Oke? Berarti ya aku juga belum pikir juga ini. Gimana caranya ya? Sebenarnya tadi ya, soal jatuh itu berarti dia ada dua hal ya. Kita harus cari si fungsinya, sama kita harus cari si constraint-nya itu ya. Bagaimana caranya nih ya? Oke, misalkan ini adalah sebesar ini X itu ya. Bentar. Ini Y misalkan ya. Oke. Ini adalah si Y-nya, panjangnya. Sebesarnya adalah X, sebesarnya adalah si Y-nya itu ya. Oke. Nah, maka kita ingin meminimalkan ini ya, minimalkan si panjang kawat ini kan ya. Oke. Iya. Berarti apa panjang si kawat ini? Besar ini berapa besar yang ini? Iya, lebih besar. Enggak, besar ini berapa besar yang ini? Iya. Yang panjang kawat kan kita meminimalkan panjang ini ya. Ya kan? Yang si tiga ini ya. Berarti meminimalkan yang paling panjang. Ya, meminimalkan si ini ya. Ya, kawat dijepit ke tanah untuk menggunakan panjang total kawat yang diperlukan. Kawat ini berarti ya. Oh, iya. Si kawat ini kawatnya. Berarti gimana kalau secara matematis ini panjangnya berapa panjangnya? Dari Pythagoras. Iya, berapa berarti ini? Akar 100 tambah X kuadrat ya enggak? Ya kan? Iya. Kan ini tinggi 100, ini adalah X itu ya? Iya. Nah, terus kalau yang ini berapa berarti tinggi panjangnya ini? 30 kurang X kuadrat. Bukan? Pakai Pythagoras lagi kan ya, Kak? Iya, benar Pythagoras. Jadi ini berapa tingginya berarti? Adalah, kan tingginya 20 nih ya. Di sini adalah sebesar Y. Kuadrat plus Ya. Y kuadrat. 400 tambah Y kuadrat itu ya. Oke. Nah, maka panjang kawatnya, ya, misalkan panjang kawat, misalkan apa nih? Kalau sebagai L ya. Panjang kawatnya adalah sorry.
Dia yang amati ini adalah akar dari 100 tambah X kuadrat tambah dengan akar 400 tambah Y kuadrat, ya nggak? Iya. Ini panjang sih kuatnya. Oke? Berarti pahami nggak sejauh ini? Paham, Kak. Paham. Nah, terus di sini sebenarnya ya, bentar. Bisa nggak ya kita sederhanakan di sini? Ini terpisah lagi ya. Kalau constraint-nya berapa? Ya udah, kalau constraint-nya berarti ini constraint-nya adalah ini X tambah Y, dia adalah 30. Kan ini constraint-nya, kan X, ini Y, jadi panjangnya adalah totalnya 30 constraint-nya. Atau berarti ini adalah X plus Y min 30 sama dengan 0. Oke, seperti itu. Aku masih bingung nentuin constraint-nya yang mana gitu loh, Kak. Ya, constraint itu sendiri dia hasil dari satu angka gitu. Constraint itu adalah persamaan. Jadi dia kayak gini hasilnya. Tadi adalah angka hasilnya. Yang dia hasil dari suatu angka tertentu. Kayak bukan fungsi. Oke. Kan fungsi ya. Boleh teman namanya berapa hasilnya? Nggak tahu gitu ya. Oke. Sedangkan kalau ini adalah X tambah ya saya adalah 30 gitu. Oke, jelasin ya hasilnya. Ya, 5X-nya adalah hasil 1000. Hasil dari suatu angka gitu ya. Oke. Itu constraint-nya. Oke, Kak. Berarti ini X tambahnya adalah 30. Oke, belum yakin sini caranya. Coba aja dulu ya. Maka GXY-nya adalah ini ya. Sama dengan X tambah Y minus 30. Nah, sekarang kita pakai ini ya. Gunakan metode pengali Lagrange. Ya, berarti apa ini? Tadi ya, yang del F adalah sama dengan lambda del G. Oke, berarti del F apa del F ini? Agak susah ya. Setengah itu ya. Oke. Del F-nya berarti apa nih? Setengah ditambah 2X. Oke. Setengah ini adalah 100 tambah X kuadrat. Pangkatnya jadi minus setengah ya. Kalikan dengan 2X. Begitu. Ya. Atau berarti apa nih? X per akar 100 tambah X kuadrat ini ya. Si Fx-nya. Fy-nya apa? Sama dengan kayak ini ya. Setengah kalikan plus Y kuadrat minus setengah pangkat minus setengah. Ya, kemudian 2Y. Dikali 2Y. Kali 2Y. Berarti hasilnya apa nih? Y per Y kuadrat itu ya. Ini dia hasilnya. Berarti itu adalah X per akar 100 tambah X kuadrat sama dengan lambda kali del G ya. Berarti kalau del G-nya apa del G-nya? Kenapa? Berarti del G-nya apa del G-nya nih? Y per Yep. Enggak, del G-nya. Sorry. Sebelah kanan nih. Del G-nya adalah 1. Jika lambda ya. Yang bawahnya adalah ya kan? Lambda juga. Lambda juga ya, lambda. Oke. Dapatin hasilnya. Berarti di sini adalah tinggal bisa X per ya, Kak. Iya,
sama dengan kuadrat sama lambda, kemudian adalah Y per akar 400 tambah Y kuadrat, hasilnya adalah lambda juga gitu ya. Terakhir adalah ini ya, X tambah Y min 30 sama dengan 0. Oke, 1, ini 2, ini 3. Cara termudah berarti gimana cara termudah nih? Cara termudah adalah kita mungkin ya, ini harus kreatif juga cara menyelesaikan persamaannya. Ini disamain Jadi dengan X dulu bisa nggak? Ya, X sama dengan Y ini ya. Tapi sebelum itu, beda coba ya, D1 dan 2. Maka ini ya, X sama dengan X per akar 100 tambah X kuadrat sama dengan Y per akar 400 tambah Y kuadrat gitu ya. Kemudian ini mungkin kita pindah rosnya kali ya. Ini adalah X per Y sama dengan akar 100, itu adalah akar dari ini. Akar 100 tambah X kuadrat per 400 tambah Y kuadrat itu ya. Oke? Ya Mbak? Ya, Ini sini itu ya. Terus kita kuadratkan, ini bisa nih. Berarti apa nih? X kuadrat per Y kuadrat sama dengan 100 tambah X kuadrat per 400 tambah Y kuadrat, ya nggak? Iya, Kak. Nah, di sini mungkin kita bedain dulu ya. Misalkan ini 4 itu ya. Nah, lalu gimana? Ini ada 2 variabel ya. Ini kan kuadratik nih ya. Sedangkan ini adalah linear ya. Yang lebih mudah adalah kita coba aja nih. Dari 3, oke, dari 3 kita coba aja nih. X tambah Y adalah minus 30 dan 0 ya. Ya kan? X tambah Y min 30 adalah 0. Di sini kita dapatkan, misalkan si Y-nya adalah apa? Adalah 30 minus X. Begitu. Oke? Substitusi ke 3 gitu ya. Ke 4. Berarti adalah X kuadrat per 30 min X kuadrat sama dengan 100 tambah X kuadrat per 400 tambah 30 minus X kuadrat. Mau nggak mau kita coba jabarkan ini ya. Jadi ini adalah X kuadrat per 900 min 60X plus X kuadrat itu ya. Sama dengan 100 tambah X kuadrat per 400 tambah 900 min 60X tambah X kuadrat itu ya. Kalau coba kita inginkan plus 100 kuadrat per 1300 min 60X tambah X kuadrat ya. Kita kasih alamat ini ya. Kuadrat sama dengan ini 100 tambah X kuadrat ya. Ini nyata sama juga nggak mudah itu ya. Berarti adalah 1300 X kuadrat min 60 X pangkat 3 tambah dengan X pangkat 4 sama dengan kasih alamat ini ya. 9 Panjang 90.000 berarti ini ya. 90.000 minus 600 600X 6.000 X pasti, Kak. tambah 600 6.000 dan ini ya 6.000 tambah 100 X kuadrat tambah 900 X kuadrat minus 60 X pangkat 3 tambah X pangkat 4 sebagai tarutin dari pangkat 3 ya. X pangkat 4 ya, X pangkat 3 tambah 1300. Oh, bisa sih coret. Berarti apa nih? Coret-coret nih ya. Coret-coret sebelah sini. Oke. Berarti ini adalah 1300 X kuadrat adalah 90.000 min 6.000 X gitu ya.
tambah dengan apa nih? 100 tambah 900 ya? 1000. X kuadrat. Maka kita pindah ke sini berarti adalah 300 X kuadrat tambah dengan 6000 X minus 90.000 sama dengan 0 ya. Kita bagi semua dengan 300. Berarti ini adalah X kuadrat tambah 20X minus berapa nih? 300 sama dengan 0. Dapat berarti ini. Bisa. Berarti apa nih hasil lagi ya? Berarti tadi X kuadrat tambah 20X minus 30 sama dengan 0. Ya? 300 sama 0. Berarti apa nih X-nya? Apa faktornya berarti ini? Nah, ada nggak ya? Ada. Sorry, ada. Berapa faktornya? X plus 30, X min 10. Oke, bagus. Berarti dapatkan si X-nya berapa nih? X sama dengan min 30, X min. Berarti jawaban kita pilih mana? Yang 10. Ya, karena X tidak mungkin negatif ya. Kita bisa nyatain pakai cara kayak gini. Ya, maka X sama dengan 10 meter ya, dan ini dia si hasil dia adalah terpendeknya. Oke, kita taruh X adalah 10 meter. Seperti itu. Oke. Apakah ada yang menanyakan? Enggak, Kak. Kak boleh lihat enggak. Yang red ini enggak, Kak, soal yang bentar. Yang mana? Yang bentar, Kak. Yang T4 batasan pertidaksamaan. T4 apa sih T4? Yang itu, Kak, yang file T strip 4 batasan pertidaksamaan yang di WA. Itu nah, ini saya banyak filenya. Temenku nggak bisa ngerjain, maksudnya temenku agak struggle di situ, terus aku nggak ngerti. Oh, T4 yang legacy ya? Iya. Aku belum baca juga sebenarnya yang legacy. Tapi ada tadi aku lihat sekilas tadi di PPT-nya ada cara legacy-nya. Bentar ya, aku juga baru lihat sekilas doang tadi. PPT kayaknya terakhir deh kayaknya. Ya, PPT yang terakhir. PPT terakhir. Ya, dia yang berarti ya dari halamannya adalah halaman 22. Ya, 14 halaman 22. Mulai dari sana. Halaman sebentar. Halaman berapa, Kak? 22. 22 sampai ya, berapa itu sih? 22 sampai sebelum 27. Di situ materinya. Nah, aku belum bisa saya teliti juga. Terus ini agak numeriknya jadi agak panjang caranya. Oh, ini emang ini materi apa ya, Kak? Aku bingung juga. Regresi itu bentar ya, aku share screen. Ini yang batasan pertidaksamaan kan, Kak, soal file soalnya. Yang T strip 4 dalam kurung batasan pertidaksamaan dan persamaan atau kombinasi.
Iya, yang ini kan ya soalnya. Sorry, yang ini, yang tadi mana ya? Bukan yang ini ya? Masih. Yang tugas 4 Ini. kelompok. Ini. Bukan. Ya ini bukan yang ini. Bukan. Yang tugas 4 kelompok optimasi dengan batasan. Itu yang itu. Nah, yang ini ya? Ya. Ya, oh yang ini? Ya. Sebentar ya. Bentar, aku izin sebentar dulu. Sorry. Oke, sorry. Yang ini, yang ini berarti ya soalnya. Iya Kak, ini caranya gimana ya? Ya, ini mungkin aku nggak bisa jelasin nanti ya secara detail, jadi mungkin aku coba tunjukin itu ya. Di sini tuh sekitar sini berarti harusnya materinya. Oh, ini kan yang sama dengan ini ya? Iya. Oke, coba mungkin yang 13. Yang ini dia kesamaannya. Ini PPT yang di 13. Ngikutin berarti caranya tuh yang ini. Ini kan? Yang di begini kan? Oh iya. Berarti misalkan contohnya, coba ya, lihat contohnya. Berarti dari itu ada 29 ya? Ada nggak? Nah, dia detail caranya. Nih kecil banget fotonya. Nah, ini mungkin yang lebih ini ya. Ya mungkin saat dari 29 ya. Atau ini agak akhir-akhir itu ada contoh secara ini ya. Okay. Cara di 50-an gini. Oke. Soalnya kan aku nanti juga bakal agak nyambung sama ngajarnya ya. Jadi ada tanyakan dulu untuk hari ini. Udah sih Kak, itu aja. Nah, nanti aku bakal share juga scan PPT-nya setelah ini. Oke. Kalau gitu ya, makasih Azza hadir ya. Semangat buat belajar lainnya. Selamat siang. Makasih Kak. Ya, sama-sama.